Siap, Pak Chandra. Ya, Bunda. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih bertatap maya virtual meet di komunitas SMP Negeri 1 Lawang, webinar yang ke-12. Baik Bapak Ibu, selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada webinar malam hari ini, yaitu mengangkat topik mengenai meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di era digital, di mana webinar ini berselenggara berkat kerjasama tim penanggung jawab Bu Sriani SPD, kemudian moderator saya sendiri Chandra SPD, kemudian nanti yang akan menjadi narasumber Pak Rahmat Hidayat SPD MM, kemudian penyiapan acara diantaranya ada Pak Singgi SPD, Ibu Maisaro SPD, Ibu Bella Nur Afifa SPD, Ibu Bella Nur Alia SPD, Ibu SPD, Pak Agil, Pak Oni, Zaki, Rozi, Agus Salim, dan Ibu Alifah. Baik, sebelum kita mulai, adapun susunan acara perlu saya sampaikan, saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kedua pembacaan tata tertib, kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bunda Sriani SPD selaku penanggung jawab kegiatan webinar pada malam hari ini. Kemudian acara yang keempat yaitu pemaparan materi oleh narasumber yaitu Pak Arif Rahmat Hidayat SPD. Acara yang kelima yaitu tanya jawab, dan acara yang keenam adalah penutup. Baik, sebelum kita mulai acara webinar kali ini, kita bersama-sama buka acara webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Kita sudah membuka acara. Adapun sebelum kita berlanjut, terlebih dahulu kita akan membaca tata tertib kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu peserta hadir atau gabung virtual meet 15 menit sebelum kegiatan. Baik. Kemudian yang pertama, Bapak Ibu peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu peserta wajib menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ketika mengikuti acara webinar malam hari ini. Ketika bertanya, aktifkan dan mengangkat raise hand terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga,
tata tertib yang ketiga, Bapak Ibu membuka kamera sesuai dengan permintaan panitia, akan diambil fotonya. Ini yang tata tertib yang ketiga, mengikuti acara sampai dengan selesai. Di akhir sesi acara akan ada link daftar hadir yang mungkin nanti akan difasilitasi oleh panitia. Bapak Ibu, kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bu Sriani SPD kepada Bunda Sriani SPD. Silakan. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu di acara webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ikut hadir belajar di sini dalam tema yang diberikan oleh Bapak Arif nanti. Terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat dan Bapak Chandra Sudirno yang telah bersedia untuk memberikan waktunya. Mudah-mudahan dapat kami berharap Bapak Ibu dapat menerima webinar atau materi yang diberikan oleh Bapak Arif. Selamat bergabung semua Bapak Ibu yang belum pernah bergabung dan yang sudah pernah, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan dalam webinar-webinar berikutnya kita bisa berbagi di sini dan belajar di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih ke Bunda Sri atas sambutannya. Mudah-mudahan acara kita berjalan sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, kita menuju ke acara yang berikut, yaitu paparan materi oleh narasumber kita, narasumber hebat kita, yaitu Pak Arif Ahmad Hidayat SPD MM. Beliau adalah guru SMA SMA mana Pak? Saya lupa Pak. Sama Satya Dharma. Ya, iya Satya betul. Dharma Balung. SMA Dharma Balung dari Kabupaten Jember, Jawa Timur ya Pak ya? Jawa Timur Pak. Oh, Jawa Timur. Jember. Kabupaten Jember. Baik Bapak Ibu, Pak Arif perlu saya sampaikan terlebih dahulu, adapun beliau ini adalah kalau saya bacakan satu persatu prestasi yang pernah diraih itu tidak akan selesai berapa menit lah ya. Paling saya sampaikan beberapa. Adapun kurikulum Pak Arif Hidayat ini kelahiran di Ahmad Arif Hidayat kelahiran Gresik 30 Juni 1985. Beliau mengenyam pendidikan sampai 2 di STIM Mandala Jember, Bapak Ibu, pasca sarjana 2017. Jenis prestasi yang pernah diraih, yang pertama, Pak Arif pernah menerima beasiswa kuliah melanjutkan S1 dari Subdit PTK SMA Kemendikbud Republik Indonesia, itu tahun 2013. Beliau juga mendapatkan piagam penghargaan pembimbing Olimpiade Fisika tingkat
SMA se-Kabupaten Jawa Timur yang memberikan penghargaan dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, tingkat kabupaten tahun 2013. Kemudian beliau juga mendapatkan piagam penghargaan pembimbing Olimpiade Sains juga di tahun yang sama. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan tutor peneliti tindakan kelas PTK ya, penyusun proyeknya dari pimpinan Museum Pendidikan Surabaya tingkat provinsi tahun 2015. Kemudian beliau penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek tahun 2015 dan peserta program coding Teacher Academy Digital Talent Scholarship 2019 dari UGM Yogyakarta. Ini tahun 2019. Itu beberapa jenis yang beliau pernah raih. Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak harus saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini masuklah ke acara berikutnya, yaitu acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di era digital. Mungkin selama ini kita tidak asing di telinga ya, digital ini. Karena era digital yang sekarang ini tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kerja ataupun dari platform-platform yang kita gunakan, baik media sosial, kemudian dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut perlu ditingkatkan atau perlu kita manfaatkan untuk menggali potensi, mencari nilai-nilai hal-hal dari digital ini menjadi yang bermanfaat, kemudian yang berdampak bagi peserta didik. Nah, meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di era digital, topik yang diangkat pada malam hari ini. Nah, tentunya kita penasaran lebih lanjut. Nah, apa saja yang akan kita sampaikan, apa saja yang kita pilih. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama untuk mendengarkan paparan materi dari Pak Arif. Ya, kepada Pak Arif, disilakan. Terima kasih Pak Chandra. Mohon bantuan Pak Singgi. Ya, terima kasih Pak Singgi. Saya mengambil tema meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di era digital. Ini karena kearifan lokal mulai ditinggalkan. Jadi untuk tema ini saya angkat kembali agar bisa memacu agar kearifan lokal itu diangkat kembali. Ya. Nah, kan nama saya Arif Rahmat Hidayat SPMM dari SMA Satya Dharma Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Slide yang kedua ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya Pak Singgi.
Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Mungkin ada bentar Pak. Silakan. Oke. Kasih nggih. Ya, salah. Arti dari meningkatkan nilai-nilai keterbukaan daerah digital adalah di era digital saat ini nilai-nilai keterbukaan perlu ditingkatkan agar tidak hilang dalam arus globalisasi. Salah satu untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut adalah dengan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan yang mempromosikan kearifan lokal. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melestarikan warisan budaya dan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan cara ini, nilai-nilai kearifan lokal dapat terus hidup dan berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Apa itu kearifan lokal? Istilah kearifan lokal dikenal dengan sebutan local wisdom dan local genius, atau istilah wisdom berarti kearifan setempat. Dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Istilah kearifan lokal sebagai terjemahan dari local genius dan diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wallace pada tahun 1948-1949 dengan arti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing. Pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan disandur oleh Rosidi 2011 halaman 29. Yang kedua, tantangan era digital terhadap kearifan lokal. Yang perlu digarisbawahi adalah tantangan. Slide berikutnya. Era digital membawa banyak perubahan berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis dan teknologi. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan seperti keamanan data dan privasi, kesenjangan digital antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu, serta perubahan dalam pola kerja dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kemampuan dalam menghadapi tantangan di era digital ini. Yang kedua, era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kearifan lokal di Indonesia. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam cara orang berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi. Hal ini dapat mempengaruhi gaya hidup, budaya, dan kebiasaan masyarakat lokal. Namun perlu diingat bahwa kearifan lokal merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan memajukan dengan kemajuan teknologi untuk menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Contoh kearifan lokal, gotong royong, menghargai orang yang lebih tua, dan menjaga lingkungan alam dan sosial. Mengapa penting untuk meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal? Karena di era digital, kearifan lokal dapat membantu mempertahankan budaya dan identitas bangsa. Hal ini penting untuk menjaga keberagaman dan keunikannya. Nah, cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kearifan lokal
Di antaranya adalah ya, mengenalkan budaya bangsa kepada generasi muda sejak dini. Arti dari menghasilkan budaya adalah salah satu cara untuk membuat atau menumbuhkan rasa bangga kepada generasi muda dengan budayanya sendiri adalah dengan mengenalkan mereka dengan budayanya sendiri sejak usia dini. Yang kedua berkenaan dengan budaya sendiri jadi sejak dunia akan membuat mereka paham betul dengan budaya yang dimilikinya. Yang kedua dengan mempelajari budaya dengan serius, yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk turut serta melestarikan budaya lokal adalah dengan memahami budaya itu sendiri. Supaya dapat memahami budaya, ada banyak cara yang dapat dilakukan selain melakukan riset lapangan secara langsung terhadap budaya yang ingin dipahami. Yang selanjutnya mengajukan sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal melalui media sosial. Dengan mencari itu. Yang kedua, membuat konten edukatif mengenai lokal yang menarik dan mudah dipahami. Yang lima, terlibat aktif dan ikut melestarikan. Nah, di antaranya itu setelah mengetahui seluruh informasi dan karakteristik dari budaya lokal tertentu, yang dapat melangkah selanjutnya adalah mengikuti kegiatan dari budaya itu sendiri. Hal ini adalah salah satu contoh dalam usaha untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Selain itu, pejabat ikut serta dalam kegiatan budaya dengan melibatkan diri secara langsung dalam sebuah gelaran budaya tertentu yang menghadirkan budaya dalam acara kenegaraan, yaitu dengan cara melestarikan budaya bangsa dengan acara kenegaraan biasanya menghasilkan sosok atau tokoh yang berpengaruh dalam maupun mancanegara. Yang kesempatan ini bisa dilakukan merupakan kesempatan emas untuk memperkenalkan budaya tanah air kepada masyarakat dunia. Jika saja pada setiap acara kegiatan turut menampilkan budaya bangsa, tentu hal ini akan mendatangkan manfaat bagi masa depan budaya bangsa yang ditampilkan tadi. Mendukung produk-produk lokal untuk meningkatkan keberlangsungan budaya lokal. Slide selanjutnya. Nah, selain itu, peran yang terakhir, peran pemerintah dalam melestarikan budaya, yaitu dalam strategi kebudayaan, yaitu dalam menjawab amanat penting DPR dengan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, dan mewariskan dan membina objek kemajuan kebudayaan tengah dan kemajuan masyarakat Indonesia. Yang kedua, dalam menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan dengan fokus pada 4 aspek, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, untuk menguatkan tata kelola kebudayaan, langkah ini dimulai dengan menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah atau P2KD di tingkat kabupaten atau kota hingga ke level provinsi terkait 10 objek pemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Adapun PK2KD kabupaten atau kota akan ditetapkan pada 20 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 untuk PKD provinsi. Yang slide selanjutnya. Nah, selain itu, pemerintah dapat melestarikan
kearifan lokal dengan memperkenalkan program-program edukasi dan promosi budaya lokal. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya. Di antaranya itu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan. Pemerintah memberikan perhatian dan pendampingan kepada mereka membuat kehidupan para penggiat dan pejuang budaya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Selain itu, banyak pegiat budaya yang sering mendapat kesulitan dalam mengakses sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan budaya atau tradisi yang dijaga dan diperjuangkan kesenian. Adanya bantuan ini tentu akan membuat mereka merasa dihargai usahanya. Meski sederhana, tapi pengakuan ini berdampak penting bagi kelangsungan perjuangan yang mereka lakukan. Setelah mendapat pengakuan dan mendapat sokongan dana serta dipermudah dalam mencari akses-akses yang dibutuhkan dalam upaya pelestarian budaya, secara otomatis akan membuat mereka semakin giat dan serius dalam upaya melakukan pelestarian budaya. Ya, kesimpulan. Ya, di era digital penting untuk mengetahukan dan mempromosikan kebudayaan lokal. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai budaya positif dan memperkuat identitas bangsa kita. Nah, di antaranya tapi kearifan lokal memang mungkin saja kadang terdengar begitu kuno, namun tanpa sadar kearifan lokal dalam bentuk tidak nyata seperti petuah, pantun, maupun ceritalah yang selama ini menjaga kita untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Sedangkan kearifan lokal berbentuk nyata seperti batik, kerajinan tangan, arsitektur membuat kita begitu berbeda dari wilayah lainnya. Aneka bentuk kearifan lokal ini tanpa sadar bukan hanya menjadi kebudayaan yang harus dipegang teguh, tapi juga menjadi identitas sebuah wilayah. Tanpa identitas ini, sebuah wilayah tidak dapat dikenali dan diingat oleh orang luar. Nah, di era digital penting untuk mempertahankan dan mempromosikan lokal. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai budaya yang positif dan memperkuat identitas bangsa kita. Yang terakhir, terima kasih telah membaca presentasi saya dan mari kita jaga dan lestarikan kearifan lokal di era digital ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Arif Hidayat. Oke, baik Bapak Ibu, demikian paparan materi yang disampaikan oleh Pak Arif Rahmat Hidayat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, cukup menarik karena kearifan lokal ini mungkin di era digital ini sering saja mungkin terdengar sangat kuno, namun tanpa sadar kearifan lokal dalam bentuk yang tidak nyata ini sepertinya luas seperti pantun dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut perlu kita jaga, kita rawat baik-baik, kita lestarikan, dan kita optimalkan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sebelum bertanya, Bapak Ibu raise hand dulu, raise hand atau angkat tangan. Kemudian Bapak Ibu aktifkan mikrofon. Kemudian ajukan pertanyaan untuk Pak Arif Hidayat. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu hal yang perlu ditanya. Enggak, Bapak Ibu. Oke. Yang pertanyaan pertama Bunda Sri ya. Bunda Sri. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya Bunda Sri. Ya. Sudah, Pak? Sudah.
agak lemot saya tutup. Ya. Tadi yang langsung ya Pak Chandra. Ya. Tadi pemaparan yang cukup menarik, walaupun untuk tulisan kurang besar sedikit gitu ya, kalau dari bapak-bapak tadi ada yang usul gitu. Itu. Cuma isinya juga menarik. Yang ingin saya tanya. Suaranya Bu Sri putus-putus. Itu kalau kita hubungkan dengan itu gimana? Jadi tadi sepertinya menyinggung dirinya masih kurang, kalau yang saya simak, entah saya kurang menyimaknya. Mohon dijelaskan bagaimana fungsi kita sebagai guru dan mengoptimalkan dengan kearifan lokal tadi kepada murid. Iya, ya Bu. Iya. Suara saya betul Pak Chandra? Pak Arif, ya, ya Bunda. Salah Pak Chandra? Ya, halo Bunda Sri. Pak Chandra? Ya, bisa didengar. Sudah diterima? Ya. Bunda Sri. Gimana Pak Arif? Apakah satu penanya ini dijawab satu persatu atau kita beri kesempatan buat penanya berikutnya? Langsung jawab aja. Oke, baik, silakan. Mau ulangi, caranya putus-putus. Pertanyaannya kalau tidak salah seperti ini. Apa peran kita sebagai pendidik dalam menyikapi nilai-nilai kearifan lokal di era digital? Kurang lebih seperti itu. Kalau kita simpulkan. Betul seperti itu Bunda Sri? Ya. Ya Pak, kemudian bagaimana? Ya, silakan Pak Arif. Jadi apa peran kita sebagai pendidik ini terkait kearifan lokal di era digital? Silakan Pak. Ya, langsung saya jawab Bu Sri. Peran kita sebagai pendidik ke murid yaitu dengan melakukan apa yang sekarang digalakkan, yaitu dengan cara P5, proyek penguatan belajar Pancasila. Nah, yang sekarang ini harus kita kan dari itu harus pendidik atau guru harus memberikan contoh atau tauladan yang dimulai dengan cara sederhana, yaitu dengan cara berangkat pagi atau membantu anak untuk membuang sampah pada tempatnya, terus membudayakan lokalnya yaitu menanamkan anak-anak cinta produk dalam mereka, atau membuat kerajinan, atau terus dalam tindakan yaitu dengan cara kalau tidak membeda-bedakan siswa dari dalam lokalnya. Sebagai pendidik harus memberi tauladan, tidak boleh mencemehkan orang lain, dan membuktikan diantaranya tadi gotong royong. Ya, diantara gotong royong ini yaitu dengan cara bersihan kelas, menjenguk siswa yang sakit. Mungkin itu bisa yang saya tahu Bu Sri. Ya. Satu lagi Pak Chandra. Baik, silakan Bu Sri, pertanyaan yang kedua, atau kita beri kesempatan penanya yang lain? Yang lain dulu mungkin, nanti saya. Ya. Oke, Bu Ika Nurjana, silakan Bu Ika untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurjana dari Jember. Saya ingin bertanya, apakah kearifan lokal
pada setiap petani padi dan sayur itu sama? Lalu bagaimana kita menentukan cara mengoptimalkan kearifan lokal itu pada petani sayur juga petani padi? Sudah, Bu Ika Nurjana pertanyaannya? Ada Ya. lagi satu. Dan juga seperti apa potensi mengoptimalkan kearifan lokalnya pada petani sayur? Oke, baik. Bisa diterima Pak Arif pertanyaannya ya? Bisa. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika Nurjana. Silakan Pak Arif untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, seperti padi dan sayur. Cara yang pertama mengoptimalkannya, yang pertama mengoptimalkan, atau yang kedua mengoptimalkan. Yang kedua mengoptimalkan, Pak. Yang kedua dulu, yang mengoptimalkan yaitu petani padi dan sayur, yaitu dengan cara membuat semacam menggunakan produk-produk lokal atau menggunakan penggunaan pestisida alami dengan memperhatikan kearifan lokal. Yang kedua, mengoptimalkannya dengan cara yang di era digital ini melakukan modernisasi, yaitu dengan cara menjual dengan sistem online, mengoptimalkannya. Sedangkan untuk yang pertama, padi dan sayur, yang itu untuk mengabaikan keberkasikannya dengan cara berdagang atau membuat desa wisata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu, Bang. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi intinya ketika kita petani sayur ataupun lainnya untuk mengoptimalkannya dengan cara membuat desa wisata, kalau lebih seperti itu ya Pak. Kemudian untuk mempromosikannya dengan cara dengan media sosial seperti itu. Bu Ika, ya tadi gimana, sudah diterima dengan baik ya? Sudah, Bapak. Terima kasih. Ya, halo. Gimana Bu Ika? Sudah, Bapak, sudah sangat dengan Ya, baik. atau dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua dari Bu Ika Nurjana. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu barangkali punya gagasan ataupun punya pengetahuan sesuatu. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Kita ini Bunda Sri. Kita lihat Pak Arif, ini Bunda Sri. Pada materi tadi saya lihat 2018, adakah yang terbaru tentang kearifan lokal? Oke, silakan Pak Arif untuk menjawab. Ini pertanyaan dari kolom chat. Pak Arif, silakan Pak Arif. Makasih Bu Sri. Ini materinya lokal, maksudnya ini saya ambil dari istilahnya Bu Sri. Dari tahun materinya ini narasinya saya ambil dari
Busri, ini tahun 2018. Sedangkan sekarang udah era digital, yang dulu sebelum adanya COVID, kita hanya bisa tahunya hanya lewat secara langsung. Jadi yang alhamdulillah dengan adanya COVID ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kita bisa bertemu atau belajar di luar instansi lain atau materi lain, sehingga budaya-budaya yang lokal atau kearifan lokal ini bisa lebih jauh dalam mempromosikannya. Karena yang tahun 2018 itu terbatas, hanya terbatas munisi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali Bu Sriyani bisa memberi tanggapan yang lain atau menambahkan juga boleh. Makasih Pak Chandra dan Bu Sriyani. Ya, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Gimana Bunda Sri? Nah, jadi terkait paparan tadi yang 2018, ini materi tentang kearifan lokal. Itu mungkin ada lagi tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu atau Bunda Sri terkait kearifan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Singgi. Silakan untuk dulu mikrofonnya. Mau menambahkan atau mau bertanya ini Pak Singgi? Ya, terima kasih Pak Chandra. Saya mau bertanya saja. Kebetulan yang dibahas oleh Pak Arief di sini adalah tentang nilai-nilai kearifan lokal di era digital gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan dengan jelas dan baik sekali tentang kearifan lokal itu seperti apa. Nah, pada zaman sekarang ini, kadang kearifan lokal itu apa namanya ya? Sebetulnya tidak berasal dari hal-hal yang lokal juga gitu. Jadi kadang diadaptasi dari hal-hal yang lain, kemudian dijadikan sebagai kearifan lokal. Kadang-kadang gitu karena ini caranya digital. Jadi contohnya adalah menggalakkan penggunaan apa namanya alat elektronik, misalnya semacam TikTok gitu ya. Itu kan bukan kearifan lokal gitu ya. Tapi itu kan bisa kita pakai sebagai sarana untuk promosi dari misalnya budaya daerah atau wisata daerah dan sebagainya begitu. Nah, ini kan ada apa namanya intervensi dari hal-hal lain di luar kearifan lokal. Nah, ini akhirnya nanti pada akhirnya itu ya ujung-ujungnya malah yang apa namanya yang banyak dipakai atau yang lebih populer itu adalah pemakaian TikToknya daripada budayanya. Nah, ini kan mestinya harus diatasi supaya ada batasan, karena perkembangan zaman itu kan kita tidak bisa apa namanya tidak bisa membendung ya. Jadi seperti misalnya kalau dulu anak-anak kita kalau apa namanya ada namanya porseni itu kan. Porseni itu kan yang dilombakan ya olahraga dan seni gitu kan. Lah sekarang di tingkat dunia itu namanya olahraga itu sudah pakai olahraga pakai jempol ya. Namanya apa namanya itu? Apa Pak Eko namanya itu? E-sport. Game apa namanya? E-sport Pak.
Ya, e-sport. Nah, itu olahraga pakai jempol tok itu sekarang itu juga sudah dilombakan di tingkat internasional. Nah, ini kan juga ini bisa menggilas kearifan lokal ini. Nah, ini mohon Pak Arif membahas bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam ini. Gitu Pak Chandra, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Singgi. Ya, sudah bisa pertanyaannya sudah bisa diterima ya Pak Arif? Sudah. Ya, silakan Pak Arif menjawab Ya. pertanyaan dari Pak Terima Singgi. kasih. Terima kasih Pak Singgi. Ya, untuk membendung ini sebenarnya kalau membendung tidak bisa, cuma mengantisipasinya yaitu dengan cara sebelumnya memberikan edukasi dulu ke kalau membendungnya itu tidak mungkin. Cuma hanya bisa memberikan edukasi atau pemahaman terlebih dahulu. Untuk membantunya sulit karena sudah kemajuan. Tapi untuk memberi edukasi terlebih dahulu ya tentang penggunaan gadget atau promosikannya ya. Jadi dengan caranya itu kalau di lingkungan sekolah ya maksudnya dibatasi penggunaan HP, dibatasi hanya untuk mengerjakan tugas-tugas. Sedangkan kalau dalam kegiatan sehari-hari harus ditanamkan juga dalam masuk pembelajarannya, tata tertibnya siswa. Nah, itu untuk membentuknya itu kira-kira tidak bisa tidak mungkin kalau membendung, tapi memotivasi atau mengedukasi siswa karena kita mendidik itu insya Allah bisa dengan cara jangan terlalu lama penggunaan HP itu. Itu yang skala nasional mungkin di lokal di daerah saya itu dengan hanya sekali saja ada kegiatan lokal. Begitupun dekat dengan di tempat kami, di sekolah kami, kegiatan itu lebih banyak dilakukan dengan cara tanpa menggunakan internet, maksudnya di lokal aja, kayak lokal dengan yang tadi lomba-lomba seperti posan itu tetap diadakan. Sedangkan untuk yang digital e-sport itu baru mungkin hanya sekali, yang lainnya tanpa menggunakan HP, lebih ke arah edukasinya, yaitu dengan cara bagi-bagi takjil itu, terus kegiatan bakti sosial dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Singgi bisa menambahkan. Iya, jadi maksudnya itu apa bedanya kalau kita dulu juga menanamkan kearifan lokal, sekarang juga menanamkan kearifan lokal. Cuman kan sekarang ada namanya era digital tadi disampaikan oleh Pak Arif. Nah, kalau ayo anak-anak kita gotong royong, ayo anak-anak kita latihan nari atau latihan menyanyikan lagu daerah misalnya, itu kan sudah ada sejak dari dulu. Nah sekarang adaptasi dari era digital
dalam upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal ini, itu yang harus ditekankan, kan begitu Pak Arif ya. Nggih. Ya. Nah, itu tinggal kita harus benar-benar jeli bagaimana anak-anak itu bisa, tanpa disadari itu, tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, tapi menggunakan apa yang sekarang sedang populer. Saya pikir itu yang lebih harus dipikirkan secara jeli. Pak Chandra dan Pak Adi, terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Wicing. Terima kasih Pak Singgi atas tambahan dan pertanyaannya. Intinya kearifan lokal itu Bapak Ibu hal-hal yang baik untuk lingkungan kita dimanapun berada, dilestarikan dan kita ramaikan atau kita expose atau kita share di media sosial. Hal-hal yang baik itulah yang mungkin dimaksud dengan kearifan lokal. Waktu kita sampai jam sudah Sri? Atau mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan ke Pak Arif Rahmat Hidayat. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik, kalau tidak ada penanya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi yang berikutnya. Mungkin waktu kita sampai jam berapa, Bunda? Pak Chandra ya Dita ya Dita tanya Pak. Kolom chat tanya. Dari Pak Suraji ya. Suraji. Nah, pertanyaannya Pak Arif, hal apa yang bisa dijadikan suatu bentuk kearifan lokal di suatu daerah di era digitalisasi? Ya, ada yang jawab melalui media sosial. Pak Arif jawab sendiri. Seperti itu. Artinya sudah terjawab ya. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu beberapa menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Silakan, barangkali ada yang perlu disampaikan atau memberikan tanggapan terkait kearifan lokal di wilayah Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu, dengan pengaruh digital yang kita rasakan sekarang ini, baik dan buruknya. Silakan, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu atau beberapa penanya sebelum kita tutup sesi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Masih ingin bertanya? Kalau enggak kita tutup, enggak apa-apa Pak Chandra, karena memang menunggu rapor nilai. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik kita menuju ke acara berikutnya. Oh ya, ini masih mungkin penasaran. Silakan Pak Singgi untuk mengajukan pertanyaan. Iya, yang ditanyakan Pak Suraji tadi itu jadi bentuk kearifan lokal di
era digitalisasi ini ya, Pak Chandra ya. Jadi mungkin kalau pikiran saya itu, jadi digitalisasi ini sebisa mungkin itu memang meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi contohnya kalau di sekolah kami kemarin itu ada anak-anak kelas 8 itu mereka ada pelajaran kesenian, kebetulan materi yang dibahas adalah seni tari. Nah, mereka akhirnya diberi tugas oleh bapak gurunya untuk menampilkan suatu adegan seni tari secara berkelompok, tapi tidak diajari oleh bapak gurunya. Jadi mereka mencari sendiri. Lah, mencari sendiri ini melalui apa ya? Ya mau tidak mau melalui HP atau melalui YouTube. Karena kalau melalui buku kan ya sulit, belajar nari dari buku itu kan ya sulit itu. Maksudnya penjelasan di buku itu juga tidak bisa langsung diterapkan. Jadi mau tidak mau mereka browsing, mencari tari-tarian yang ada di internet. Nah ini kan ini kan salah satu cara menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada anak didik kita dengan menggunakan media yang sekarang ada di dunia digital. Saya pikir hal-hal semacam ini harus lebih sering untuk diterapkan sehingga anak-anak itu tidak sekedar HP-nya dipakai untuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Chandra untuk sesuatu yang sebetulnya tidak begitu mengangkat nilai-nilai dari kearifan lokal. Saya pikir begitu Pak Chandra, Pak Arif. Terima kasih Pak Singgi atas tambahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Singgi. Bapak Ibu mungkin sebelum kita tutup. Daftar hadir Bapak. Oh ya ini. Baik, terima kasih Bu Nasri untuk memfasilitasi link absensi. Maka silakan Bapak Ibu mengisi link daftar hadir sebelum kita tutup agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kehadiran dari komunitas SMP Satu Lawang. Silakan, sudah di-share ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu kita, sebelum kita tutup materi hari ini, terlebih dahulu Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya, kamera mic-nya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Bu Anik terima kasih sudah mengaktifkan kamera. Pak Suraji juga terima kasih. Bu Eka Wahyuni terima kasih. Oke. Baik. Saya hitung sampai 3 ya. Untuk ambil foto 1, 2, 3. Mungkin Bapak Ibu juga bisa untuk men-share atau screenshot. Lemot. Oke, baik. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Marilah materi ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kesimpulannya bahwa semua kebiasaan yang ada di daerah Bapak Ibu secara mendidik untuk putra-putri kita, kebiasaan baik, kebiasaan yang istilahnya ditingkatkan atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari bermanfaat, itu juga mungkin dikatakan sebagai kearifan lokal ya, kebiasaan lokal. Dan kaitannya dengan era digitalisasi pada sekarang ini mungkin kearifan lokal kita ekspos atau kita bagikan beserta anak-anak kita ke media sosial, mungkin itu juga dianggap sebagai
kearifan lokal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita menuju ke acara berikutnya, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, materi acara kita sudah selesai. Saya kembalikan ke Bunda Sriani. Silakan Bunda. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Acara sudah selesai, semoga bermanfaat. Walaupun tidak banyak, berapa orang pun kita tetap berjalan. Nanti kita kumpul lagi Bapak Ibu di tanggal 19. Kami mau ada webinar nasional. Kebetulan ada saya di sana. Saya tutup ya, saya tutup dulu rekamnya.